Itu penipuan dan apa itu penggelapan. Tetapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like, komentar, dan subscribe, lalu nyalakan tanda loncengnya. Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan tentang persoalan penggelapan dan mana yang dikategorikan sebagai penipuan. Sebenarnya baik penggelapan dan penipuan merupakan dua kategori kejahatan atau dua kategori tindak pidana yang pada dasarnya sangat berbeda unsur-unsurnya. Nah, tetapi kadang dalam kasus-kasus tertentu sering sulit membedakan antara penipuan dan penggelapan. Sehingga misalnya ketika kita melihat dalam dakwaan atau melihat dalam penyelidikan, kebanyakan penyidik menggunakan dua pasal, baik itu pasal penipuan maupun pasal penggelapan untuk menjerat atau untuk memberikan dakwaan terhadap suatu pelaku kejahatan. Nah, ini yang akan saya bedakan di sini. Pertama, ketika kita berbicara tentang penggelapan, maka sebenarnya penggelapan itu diatur dalam pasal 372 KUHP, sedangkan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Nah, di dalam pasal 372 yang namanya penggelapan itu, saya kasih contoh yang sangat sederhana, artinya misalnya saya mempunyai mobil. Ketika saya menitipkan mobil saya ke teman saya, dalam perjalanan mobil saya itu ternyata dijual teman saya ke pihak ketiga, maka kategori teman saya tersebut dikategorikan sebagai telah melakukan atau dugaan telah melakukan perbuatan penggelapan. Nah, beda dengan penipuan. Kalau dengan penipuan misalnya seseorang menggunakan nama palsu, identitas palsu, atau janji-janji untuk mendapatkan sesuatu. Artinya untuk memperoleh sesuatu hal dari orang lain, sehingga tetapi pada kenyataannya ketika dia dapat, dia menghilang atau melakukan penipuan. Nah, pada saat ini yang sangat mendasar prinsipnya, ketika penggelapan berarti barang itu sebenarnya sudah ada pada pihak penerima, atau barang itu sebenarnya sudah ada pada pihak pelaku. Tetapi kalau penipuan, barang itu belum ada pada pihak pelaku. Nah, pelaku memberikan serangkaian kata bohong, janji-janji manis untuk mendapatkan barang yang ada pada pemiliknya. Jadi harus membedakan. Yang namanya penggelapan, barang itu sudah ada pada pelaku. Tetapi pelaku melakukan tindakan atau menjual atau mengalihkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Sedangkan kalau penipuan, barang itu masih ada pada pemilik. Nah, tindakan yang pelaku lakukan yaitu tindakan dengan cara memberikan janji palsu atau menggunakan identitas palsu atau iming-iming palsu untuk barang yang tadi sebenarnya ada pada pemilik, berada pada penguasaan pemilik, berpindah ke tangan pelaku. Nah, disitulah terjadi namanya penipuan. Nah, penipuan ini bisa saja pada hutang pihutang juga, sehingga secara hukum penipuan cakupannya sangat luas daripada penggelapan. Nah, kalau penggelapan sendiri diatur dalam pasal 372 KUHP, sedangkan penipuan diatur dalam pasal 378. Memang ketika dalam kasus-kasus pihak-pihak penyidik sering menggandengkan antara pasal penipuan dan pasal penggelapan untuk menjerat seorang pelaku, sehingga dalam pembuktian yang terbukti yang mana. Sehingga pada video kali ini saya akan menjelaskan yang mana bisa dikategorikan sebagai penggelapan dan yang mana bisa dikategorikan sebagai penipuan. Jangan lupa ya, tonton sampai selesai, like dan subscribe.